Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada semua sahabat-sahabat yang ada di negara Republik Indonesia dan kawan-kawan. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Menyikapi persoalan akhir-akhir ini di mana band mahasiswa dan juga masyarakat akan rame-rame untuk demo ke Jakarta dan menyatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2024 harus dilaksanakan dan tidak boleh ditunda, dan jabatan presiden tidak boleh menjadi 3 periode. Hal ini sangat kita sikapi dengan baik. Tujuannya memang mulia. Namun kalau diadakan secara besar-besaran demo di jalanan pada bulan suci Ramadan yang kita sangat hormati, ini sangat kurang etis. Artinya di saat kita teman-teman berpuasa dan menahan diri, tetapi ada teman-teman yang memang untuk menggembar-gemborkan sesuatu hal yang kurang cerdas menurut saya. Kenapa? Karena di negara ini ada yang menentukan, yaitu dari 3 kekuatan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan persoalan yang disampaikan oleh band mahasiswa dan tokoh masyarakat menyangkut wewenang daripada legislatif, bukan eksekutif. Nah, sedangkan eksekutif presiden itu hanya melaksanakan amanah atau mandat daripada Dewan Perwakilan Rakyat atau rakyat Indonesia. Nah, sehingga kita melihat demo ini kurang bersinergi apa yang mau disampaikan. Apakah tidak wasting time? Nah, inilah yang perlu kita sikapi. Nah, kalau menurut analisa saya, seharusnya demo bukan kepada presiden dan bukan semacam gembar-gembor di bulan suci ini yang kita hormati. Tetapi tolonglah duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR. Ada wadahnya, bicarakanlah di sana. Itu lebih terhormat daripada di pinggir jalan dan mengajak masyarakat yang tidak tahu apa yang mau disampaikan. Bahkan di satu pihak gulingkan Jokowi, di satu pihak karena satu permintaan seribuan mahasiswa tidak mau menunda pemilu tahun 2024 dan tidak ada ganti periode. Ini adalah tugas daripada konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kalau menurut saya, apa yang mau disampaikan tanggal 11 April itu sebenarnya kurang elegan dan kurang bermanfaat. Kita sebagai rakyat lihat semua ini adalah apa di balik daripada demo tersebut. Ini yang perlu kita sikapi, karena sasarannya tidak jelas. Kalau sasarannya jelas, tidak jadi masalah. Nah, kemudian akhir-akhir ini kita melihat TV One ya, mana Bapak Saifuddin yang sekarang berada di Amerika Serikat mencoba mengeluarkan opini atau isu merevisi ayat-ayat suci daripada kitab suci tertentu, terutama umat Islam. Ini juga bisa menimbulkan rasa tidak baik yang penganut agama tersebut, karena kitab suci kok direvisi. Kitab suci itu kita menerima apa adanya, ya. Tidak bisa kita katakan percaya buktikan dulu baru percaya. Tidak. Kita dalam iman percaya, bukan seperti ilmiah ya. Misalnya ini gelas ya, kalau dalam ilmu eksakt coba buktikan apakah benar ini gelas, lihat dulu. Tidak. Tapi dalam iman tidak bisa seperti itu. Misalnya Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, pencipta alam dan semesta. Benar nggak dia pencipta alam dan semesta? Buktikan. Tidak bisa kita buktikan. Memang kita sudah menyatakan, sudah.
ada di dalamnya, ya. Jadi beda mengenai tentang filosofi agama dan filosofi ilmu yang biasa kita pelajari, ya. Apalagi ini menyangkut religius dan banyak yang tersinggung. Dan saya kira separuh dunia ini adalah merupakan penduduk yang menganut kitab suci tersebut. Nah, itu mau direvisi. Nah, ini juga hal-hal opini yang memang kurang baik. Cuman apakah salah dia menyampaikan opini? Memang tidak salah. Tidak ada yang mengatakan dia salah, nama juga opini. Tapi di belakangnya ini karena memicu ya pertentangan di antara yang menganut umat karena merasa life after life dalam kitab suci tersebut, mereka terganggu karena kitab suci itu adalah menjanjikan hidup setelah hidup yang namanya surga, ya. Nah, itu mau direvisi. Nah, sedangkan ini negeri superpower memang maunya seperti ini. Kalau ada pemicu mereka amankan itu. Kenapa Saifuddin itu berada di Amerika? Nah, tentu ya Amerika juga mencium karena apa yang disampaikan oleh Saifuddin tersebut akan menimbulkan amarah di belahan dunia, khususnya Indonesia karena adanya di Indonesia, ya. Nah, tapi ya kita sarankan kita tidak usah terprovokasi karena dia mengusulkan revisi kitab suci. Ya namanya kitab suci apa adanya, siapa yang mau revisi? Dan penciptanya dan pembuatnya pun sudah nggak ada lagi, kita menerima apa adanya, apanya mau direvisi. Nah, saya minta kita tidak usah terpengaruh lah. Itu hanya ucapan belaka dan mungkin mencari sensasi, apalagi diucapkan dari Amerika Serikat. Nah, sedangkan kita sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi mau negara maju, ya. Setelah kepemimpinan beliau, Indonesia harus menjadi negara maju dan dihormati, disegani dan di seluruh dunia. Dan negara asing mencontoh, ya, keberadaan Indonesia. Ya. Kita dari berapa ribu pulau, tapi mana tidak tercabik-cabik. Nah, Timur Tengah hanya beberapa kali bisa tercabik-cabik. Inilah hebatnya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu, sulit. Nah, menurut analisa intelijen, yang bisa menguasai Indonesia itu hanya Amerika, itu pun dalam 48 jam. Habis itu nggak bisa lagi, karena kenapa? Kita bisa bergerilya. Nah, namun ini dilirik oleh negara-negara besar. Wah, Indonesia ini bakal berkembang. Nah, kalau ada pemicu seperti ini bisa dikembangkan menjadi besar. Dan kalau kita terpengaruh, terpancing, sudah selesailah kita. Tapi disinilah kita tidak mau didikte oleh orang lain dan tidak terpengaruh dengan apa kata daripada seseorang, apalagi itu hanya opini. Ya kita secara logika lah. Revisi kitab suci, siapa yang mau revisi kitab suci? Orang sudah seperti itu apa adanya. Terus dia mau bilang apa? Ya, saya kira tidak usah terpancing lah masalah ini. Revisi kitab suci ya permisilah kepada Allah SWT kan. Yang permisi dia, revisi dulu ini katanya. Ya. Nah, hanya kita minta kepada negara Republik Indonesia tolong peduli masalah ini. Ya baik-baiklah memanggil Saifuddin, ya, tidak dengan kekerasan, ya. Walaupun nantinya akibat pernyataannya itu menyangkut ada masalah-masalah di luar daripada nalar, ya itu lain soal. Tapi panggillah dia dengan baik-baik, koordinasi dengan Amerika Serikat karena dia berada di negara Amerika Serikat menyampaikan pesan tersebut. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini analisa saya. Mudah-mudahan saya salah. Namun apapun alasan, ya, beliau sudah sangat mencoba memancing amarah daripada separuh penduduk dunia yang beragama kitab suci tersebut. Demikian pandangan saya, ya, dari Bogor 10 April 2022. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita renungkan bersama. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Satu rasa, satu jiwa, NKRI, harga hidup.